Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam Kitabus Siyam dari Matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Syekh Abi Syuja' rahimahullah dalam fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah: wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada wa in khafata ala waladayhima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah an kulli yaumin muddun. Wal hamil, wanita yang hamil, wal murdi'u, dan wanita yang menyusui. Idza khafata, apabila keduanya itu khawatir, ala anfusihima, terhadap kondisi dirinya, ini terhadap kondisi dirinya. Aftarata, maka keduanya itu boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Wa alaihima al-qada'u, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Wajib bagi keduanya ini untuk mengqadha. Wa in khafata ala waladayhima, namun jika keduanya itu khawatir atas anaknya, khawatir yakni atas anaknya, aftarata, maka keduanya boleh untuk berbuka. Wa alaihimal qada'u, dan wajib baginya mengqadha, wal kafarah, dan membayar kafarah, yakni dan membayar kafarah. Ala wal, yani an kulli yaumin mud, setiap harinya itu satu mud. Faridhanazani Allah wa iyyakum. Masalah ini kita dudukkan dulu permasalahannya sebelum kita sebutkan hukum dan khilafnya. Karena masalah ini termasuk di antara masalah-masalah yang berkepanjangan pembahasan dan berulang-ulang tiap tahun. Dan pembahasannya yang muter-muter di situ aja. Wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Ingat ya, fikih dari bab ini hamil, mengandung, dan menyusui. Karena ada kemungkinan wanita itu nifas tapi enggak menyusui. Dia pasca lahiran anaknya wafat. Nifasnya jalan tapi dia tidak menyusui. Jadi fikih ini berkaitan dengan menyusui dan tidak berkaitan dengan nifas. Itu ada beberapa kemungkinan. Itu ada beberapa kemungkinan. Wanita hamil dan menyusui
itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wanita ini kalau berpuasa khawatir dirinya termadorotkan, khawatir ada bahaya yang menimpa dirinya. Gambarnya dia hamil, kalau dibuat puasa lemes, jadi nggak kuat, kemudian dia gemetaran, jatuh sakit, atau yang semisalnya. Atau dia menyusui anaknya. Tatkala dalam kondisi dia menyusui tersebut, kalau dia buat puasa, maka dia nggak kuat, badannya menjadi gemeter, jadi sakit, gitu, dan macam-macam. Maka itu namanya orang yang hamil menyusui khawatir kalau dia puasa itu akan memadorotkan dirinya, Dari mana dia tahu? Dari kebiasaan atau dengan mencoba. Misalkan Ramadan depan itu dia sedang hamil, dia kemudian nekat mencoba puasa, baru dapat setengah hari badannya gemeter, kepalanya pusing, karena dia sedang hamil. Berarti dia puasa itu membahayakan dirinya. Atau nggak usah nyoba, karena ini sudah hamil yang ke-12 misalkan. Jadi sudah punya anak 11 dan ini hamil yang ke-12. Setiap kali dia hamil, kalau puasa dia sudah tahu dengan pasti mesti gemetar, mesti sakit, mesti panas, mesti apa. Jadi pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang berikutnya yang telah berlalu itu dijadikan landasan untuk ini kondisi yang sekarang. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu yang dikatakan oleh beliau khafata ala anfusihima. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia itu khawatir terhadap anaknya dan tidak khawatir terhadap dirinya. Jadi yang pertama tadi itu khawatir terhadap dirinya, puasa itu akan membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, puasa itu dikhawatirkan membahayakan anaknya. Kalau dia sendiri sih nggak masalah, tapi anaknya yang bermasalah. Jadi seorang ibu-ibu punya anak usia 2-3 bulan, 2 atau 3 bulan, masih dalam proses menyusui. Jadi atau punya anak 4, 5, 6 bulan, sekitar itulah masih proses menyusui. Kalau kemudian dia datang Ramadan lalu puasa, ibunya sehat, kuat, nggak ada masalah, sahuri 5 piring, kuat, dia kuat sampai maghrib itu normal. Ya lapar, namanya orang puasa ya lapar, tapi normal. Tapi anaknya yang nggak kuat, nangis. Jadi buat puasa 1 hari mencret, besok nekat puasa lagi panas, jadi besok nekat puasa lagi masuk rumah sakit. Mana ya? Nah, hari keempat nekat puasa masuk kuburan. Tapi ibundanya sendiri normal, ibunya sendiri nggak ada masalah. Puasa itu tidak membahayakan dirinya, tapi membahayakan anaknya. Paham ya? Jadi yang pertama tadi membahayakan ibunya sendiri, yang kedua membahayakan anaknya. Gimana gambaran kalau puasa itu membahayakan anaknya bagi wanita hamil? Gambarannya adalah kalau dia hamil terus puasa usia 8 bulan, usia 7 bulan gitu, dia buat puasa, dia sendiri kuat, nggak ada masalah. Tapi kok ada gejalanya nggak beres, dibuat puasa sehari itu gerak bayinya itu berkurang, dibuat puasa 2 hari, hari kedua itu tambah lemes. Ini puasa 3 hari itu tambah jarang, khawatir, periksakan ke bidan,
ternyata bayinya kurang gizi. Bayi yang ada dalam perutnya itu loh, nggak kurang gizi. Ibu puasa ya? Iya dok. Kenapa? Ya puasa. Ini kuat normal, tapi bayinya nggak kuat. Bayinya butuh asupan, butuh makanan, dan itu nggak bisa ditinggal puasa. Itu berarti kondisi khawatir pada bayi, tidak khawatir pada dirinya sendiri. Itu kondisi yang kedua. Taib. Kondisi yang ketiga, nggak khawatir pada dirinya, nggak khawatir pada anaknya. Jadi ini wanita perkasa, hamil buat puasa, nggak puasa ya sama aja. Normalnya orang puasa ya kalau zuhur lapar, kalau asar nggak terlalu lemes. Ini biasa normalnya orang puasa kayak apa. Jadi semacam itu. Dia sendiri nggak terpengaruh dengan puasanya. Bayinya yang sedang dalam kandungannya itu dibuat puasa malah sehat, malah seneng gitu, malah geraknya banyak. Jadi terus kalau dia pas menyusui itu bayinya yang 4-6 bulan itu dibuat puasa oleh uminya, oleh ibunya, itu malah sehat, malah jadi minimalnya nggak ada masalah gitu. Berarti kondisi dia itu tidak khawatir pada dirinya, tidak khawatir pada apa? Anaknya. Tip. Satu persatu dari mulai poin yang pertama. Adapun poin yang pertama, kalau seorang ibu yang hamil atau menyusui, dia itu khawatir pada dirinya. Dia kalau puasa itu lemes, sakit, gemeter, panas, begitu ya. Ya pokoknya khawatir membahayakan dirinya, menjadikan dia sakit, baik tatkala dia hamil atau tatkala dia menyusui. Maka dalam fikih mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, wanita ini, ibu ini hukumnya hukum orang yang sakit. Hukumnya hukum orang yang sakit. Kenapa? Ya kalau orang yang sakit kan dibuat puasa tambah parah, atau kalau nggak sakit puasa itu menjadi sakit, itu kan hukum orang yang sakit. Nggak kuat dibuat puasa. Dan orang yang sakit, para fitan azanillahu wa iyyakum, ada dua kemungkinan. Fikih orang yang sakit yang berkaitan dengan berpuasa itu gimana? Orang yang sakit kaitannya dengan puasa itu bagaimana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sakit yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Yang kedua, sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Sakit yang tidak ada kaitannya dengan puasa itu adalah sakitnya sakit, ya memang dikatakan sakit, tapi dibuat puasa, gak dibuat puasa gak ada pengaruh. Dibuat puasa gak tambah parah, gak dibuat puasa gak tambah sembuh, ya sama aja. Contoh ya Juan, panu, gatel, atau apa? Sakit-sakit yang dibuat puasa gak dibuat puasa sama aja. Namanya sakit, tapi dibuat puasa gak dibuat puasa sama aja. Jari luka, kena goresan pisau, itu kan sakit. Tapi dibuat puasa, ya nggak tambah sembuh, ya nggak tambah parah. Dibuat nggak puasa, ya nggak tambah sembuh, sama aja. Sakit jenis ini tidak ada efek hukumnya, wajib tetap apa ya, berpuasa. Jangan siang-siang Ramadan tuh makan. Kenapa sakit apa panu? Piye. Baik, yang kedua, sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Apa dhabit, apa kaidah sakit yang ada kaitannya dengan puasa? Sakit yang ada kaitannya dengan puasa itu kaidahnya adalah kalau dia buat puasa sakitnya tambah parah atau tambah sembuh, jadi lama sembuhnya, atau kalau dia puasa prediksi kuat jadi sakit. Dia sedang sakit, kalau nekat puasa tambah parah, ya berarti dia sakit, boleh berbuka. Taib. Atau gak tambah parah tapi sembuhnya tambah lama, atau
sebenarnya nggak sakit, tapi kalau dibuat makan, dibuat puasa jadi sakit. Kayak orang yang punya penyakit tertentu dan setelah sembuh dia itu harus jaga makan. Oleh dokter, makan harus rutin, tidak boleh melewati 8 jam. Kalau sampai melewati 8 jam, maka dia akan menimbulkan efek pada pencernaannya dan sakit. Dan puasa kan nggak mungkin 8 jam. Jadi sahur di Indonesia, puasa itu nggak mungkin 8 jam. Sahur jam 4. 8 jam berarti? Jam 12. Jadi siang. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kemudian dia itu berpuasa. Lah, orang yang sakit yang punya efek dengan puasanya itu ada 2 kemungkinan. Paham nggak? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sakit yang diharapkan sembuhnya. Kemungkinan yang kedua, sakit yang tidak diharapkan apa ya? Sembuhnya. Sakit yang diharapkan sembuhnya, maka boleh bagi dia untuk berbuka, tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha. Wajib jadi untuk mengqadha. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka kewajiban dia, maka boleh bagi dia untuk berbuka karena tidak diharapkan sembuhnya. Karena tidak diharapkan sembuhnya, maka kewajiban dia adalah membayar apa ya? Fidyah. Kewajiban dia membayar fidyah. Lah, patokan harapan sembuh dan tidak itu sampai Ramadan depan. Sampai Ramadan tahun depan. Ada penyakit itu ya akhwan, penyakit normal. Penyakit-penyakit demam, penyakit DB, penyakit apa gitu kan normal toh penyakit-penyakit itu. Sakit 5, 6, 10, 15 hari. Setelah itu sembuh. Proses pemulihan butuh waktu sebulan, setengah bulan, setelah itu normal. Berarti itu penyakit yang diharapkan sembuhnya. Tapi ada penyakit itu yang dokter sudah angkat tangan. Sudah ngomong sama keluarganya, Pak, wis dongakno ya, Pak, dikasih makan yang enak-enak ngono. Ben kalau mati enggak nyesel. Jadi dokter sudah angkat tangan, jadi sudah angkat tangan. Atau diharapkan sembuhnya tapi butuh terapi panjang. Ini bisa diusahakan, Mbak, tapi terapinya butuh 2 tahun. Butuh terapi selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu harus melakukan ini dan itu ada loh. Terapi-terapi yang semacam itu. Terapi 2 tahun, terapi 3 tahun. Lah, yang ini diharapkan sembuhnya tapi 3 tahun lagi. Diharapkan sembuhnya tapi 3 tahun lagi. Maka berarti orang itu dianggap tidak diharapkan sembuhnya. Karena patokan diharapkan sembuhnya itu dalam kisaran Ramadan sampai Ramadan depan. Jadi sampai Ramadan depan. Ngomong apa untuk gini? Oh, ngomong wanita hamil. Jadi wanita hamil yang dia itu khawatir puasa itu mempengaruhi dirinya sendiri, tidak berkaitan dengan apa dirinya sendiri. Khawatir tentang dirinya sendiri, baik dirinya sendiri tanpa anaknya atau dirinya sendiri juga dengan anaknya. Dirinya sendiri tanpa anak itu gambarnya ya dia nggak kuat tapi anaknya kuat. Dirinya sendiri dan anak dia nggak kuat, anaknya juga nggak kuat. Gitu. Pokoknya berkaitan dengan dirinya sendiri, maka fikih orang sakit. Fikihnya fikih orang sakit. Berarti apa ya, Wan? Berarti apa? Boleh bagi dia kalau hamil itu berpengaruh pada dirinya, boleh bagi dia untuk berbuka. Boleh bagi dia untuk berbuka. Taib. Orang hamil itu masuk sakit yang diharapkan sembuhnya apa tidak? Ya, diharapkan sembuhnya lewanan mana ada. Jadi hamil 5 tahun. Hamil itu ya 9 bulan gitu ya. Lebih kurang gitu. Enggak mungkin ada hamil nembus setahun. Ini dalam fikih kedokteran modern. Kecuali di fikihnya para ulama pada zaman dahulu hamil itu bisa 4 tahun dalam fikih Abu Hanifah. Bisa bahas itu doa itu kalau bahas. Jadi hamil itu diharapkan sembuhnya. Berarti hukum asal wanita hamil itu kalau nggak puasa dalam fikih mazhab Syafi'iyah apa hukumnya, Wan?
Karena hukumnya hukum orang yang sakit, hukumnya qadha. Makanya beliau mengatakan alaihimal qadha. Wajib bagi dia untuk mengqadha. Tapi masalahnya kan hamil itu disusul menyusui. Maka kalau sampai tahun depan hamilnya wis lahiran tapi ditinggal nyusui, nggak mungkin, dia sendiri nggak kuat. Kalau sampai tahun depan prediksinya itu tidak bisa untuk mengqadha, berarti apa? Bayar fidyah. Berarti bayar fidyah. Kan ada tuh sebagian wanita itu Ramadan ini hamil, Ramadan depan menyusui, Ramadan depannya lagi hamil, Ramadan depan menyusui, gitu terus gitu ya, sampai 20 tahun. Lah kalau wanita jenis ini para ikhwah, lah kalau hamil dan menyusui itu lemes, sakit, kalau kemudian kita suruh mengqadha, nggak bisa Ustaz sampai tahun depan, nggak bisa, yo diqadha tahun depannya lagi. Begitu selesai masa hamilnya, selesai masa menyusuinya, qadha 20 tahun ya remek ya. Jadi kalian patokannya para ulama itu, patokan diharapkan sembuhnya, diharapkan mampunya itu bukan seumur hidup. Patokannya itu dari Ramadan sampai Ramadan. Jadi Ramadan sampai Ramadan. Tahu ya, Hon? Antum jangan protes dulu, ana ini masih mendudukkan fikih Syafi'iyah. Antum jangan kok gitu Ustaz? Kan Ustaz di kelas ngajarnya nggak begitu, repot nanti. Ana ini baru menjelaskan fikih madhab Syafi'iyah ini loh. Jadi makna dari ucapannya beliau, alhamilu wal murdhi idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qadha. Itu maknanya, gambarnya ini semacam tadi. Gitu ya. Itu apa tadi, Wan? Yang pertama. Yang kedua sekarang. Apa tadi yang kedua? Jadi ibu hamil dan menyusui itu enggak khawatir kalau dibuat puasa terhadap dirinya, enggak khawatir terhadap dirinya, sama sekali enggak khawatir. Dibuat puasa normal, jadi hamil normal, jadi menyusui normal, ibunya sendiri normal, tapi anaknya enggak kuat. Anaknya yang disusui itu kalau ibunya jadi puasa mencret, nangis, panas, demam dan yang lain, berarti anaknya gak kuat. Dalam kondisi ini, dalam kondisi semacam ini, karena sebenarnya dirinya sendiri kuat, tapi dia gak berpuasa karena siapa? Anaknya. Karena anaknya, maka dalam fikih madhab al-Imam Syafi'i, karena dia ibu tadi itu nggak puasa, ya berarti qadha, nggak puasa. Tapi karena nggak puasanya tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan anaknya, wajib apa? Kafarah. Wajib untuk bayar kafarah. Paham ya, Hon? Jadi jalur ceritanya, jalur hukumnya. Kenapa kok ada fikih alaihimal qadha wal kafarah? Qadha ya tambah apa? Kafarah. Wah aneh tuh Ustaz. Kan qadha, kafarah. Ini campur jadi satu. Qadha dan kafarah. Kenapa mengqadha? Ya karena dia enggak puasa. Kenapa dia kafarah? Karena dia enggak puasa bukan karena dirinya sendiri, tapi karena apa? Orang lain. Meskipun orang lain itu adalah anaknya. Jadi kewajiban dia itu adalah qadha dan apa ya, kafarah. Qadha dan kafarah. Baik. Lah kafarahnya apa? Ya kafarah fidyah. Kafarahnya fidyah itu kan makanan setiap hari satu orang miskin jika matang satu porsi jika matang. Jika mentah ya satu porsi mentah. Satu porsi mentah itu ya sesuatu kalau dimasak cukup untuk sekali makan dan bisa untuk lauk. Bisa untuk lauk. Orang tuh ya Ahwan, kalau sekali makan satu piring itu kalau berasnya berapa? Berapa liter? Kalau jadi nasi satu piring itu kalau masih berwujud beras berapa liter? Masuk berapa liter? Paling sak gegem. Nah nih, sedangkan yang sisanya anggap sebagai lauknya, biaya untuk lauk.
Berapa itu? 1 mud itu kan 1/4 sa'. Berarti sekitar berapa Ikhwan? Sekitar hampir 1 liter. Hampir 1 liter. 1 sa' itu kan 2,5. 2,5 bagi 4 600. Jadi 600 apa itu? 600 gram. Salah ya? Jadi 6 on. Jadi 6 on itu makan paling 1 on. Yang 5-nya anggap sebagai lauk. Jadi anggap sebagai lauk. Itu satu mud. Karena 1 mud itu 1/4 apa ya? 1/4 sa'. Itu yang kedua. Baik, Anda lanjutkan. Meskipun disebutkan oleh beliau. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Kalau ada ibu hamil, ibu menyusui, enggak khawatir pada dirinya, enggak khawatir pada anaknya. Jadi ini dia hamil, dia menyusui, masuk Ramadan dibuat puasa normal, seger buger. Ini meteng kebo jadi wong itu. Orang hamil tapi masya Allah kayak nggak hamil, sehat, bener-bener sehat, dibuat puasa itu normal. Berarti nggak khawatir pada dirinya. Anak dalam kandungannya dia itu berpuasa normal, nggak ada masalah. Anak yang disusuinya dia tetap ibunya berpuasa, anaknya dia normal. Yo nggak nangis, yo nggak mencret, yo nggak rewel, yo nggak panas, normal. Begitu. Normal aja, nggak ada masalah. Jenis yang ketiga ini tidak boleh untuk membatalkan puasa. Tidak boleh untuk berbuka. Kenapa? Gak ada alasan nih. Alasannya apa? Wong dia dihukumi orang sakit? Enggak. Dihukumi demi anaknya? Enggak. Dia sendiri normal. Anaknya sendiri normal. Anaknya sendiri normal. Begitu, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Kalau dia enggak boleh berbuka, berarti wajib berpuasa. Dan kalau dia berpuasa berarti nggak ada qadha, nggak ada qadha, nggak ada kafarah. Baik. Ini perincian hukum jadi yang disimpulkan oleh beliau jadi rahimahullahu taala. Yang disimpulkan jadi oleh beliau rahimahullahu taala. Anda tahu dengan pasti para ikhwan azanillahu wa iyyakum, Anda tahu dengan pasti bahwa masalah ini terjadi perselisihan berkepanjangan di kalangan para ulama, di kalangan yakni para ulama apa tentang hukum wanita yang hamil dan menyusui. Tapi tafsil yang ada dalam yang beliau sebutkan ini itu tafsil kebanyakan para ulama. Saya ingat Anda mazhab Hanabilah pun semacam ini. Saya ingat anak. Jadi mazhab Hanabilah ini pun semacam perincian yang beliau ini sebutkan tadi. Wallahu alam. Yani bis-shawab. Nah, Radhiyallahu Allahu yani wa iyyakum. Karena dalam masalah ini itu ada madzhab ahlul ilmi. Yang pertama perinciannya semacam ini. Perinciannya semacam ini. Sebagian pendapat para ulama dipukul rata. Pokoknya wanita hamil, wanita menyusui, kalau nggak puasa, ya wajib qadha. Kalau nggak bisa qadha, ya wajib fidyah, kafarah. Selesai. Nggak ada itu qadha sama kafarah campur. Itu pendapat yang kedua. Sebagian ilmu malah mengatakan kebalikan. Jadi pokoknya hamil, pokoknya menyusui, langsung bayar fidyah. Jadi langsung membayar fidyah. Wallahu alam. Tafsir yang beliau sebutkan adalah tafsir yang disebutkan oleh banyak para ulama tentang masalah ini. Wallahu alam. Terakhir, wal maridu wal musafiru safaran tawila yuftirani wa yaqdiyan. Pembahasan ini panjang ya. Enggak jadi. Bahas pertemuan depan insyaallah subhanahu wa taala.
daripada kebablas isya. Pembahasan sakit dan safar. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Barakallahu fikum. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Apakah tidak ada solusi lain bagi ibu menyusui yang khawatir pada anaknya, seperti mengganti ASI dengan susu formula? Ketika itu apakah gugur rukhsah buat sang ibu dan tetap wajib puasa? Pertama, adanya susu formula tidak merubah hukum. Tidak merubah hukum. Kayak adanya payung tidak merubah hukum fikih hujan yang berkaitan dengan jamaah. Jadi kalau hujan, kan muadzinnya ngomong as-salatu fi buyutikum atau sallu fi buyutikum. Jangan kemudian fikih ini dirubah. Sekarang enggak ada lagi sallu fi buyutikum karena ada payung. Ngono. Tetap salat di masjid. Karena ada payung dan ada mobil. Ada payung dan ada mobil tidak merubah hukum syar'i. Tidak merubah hukum syar'i. Hanya bagi orang-orang yang dengan payungnya dia tetap bisa ke masjid, maka itu yang utama mendapatkan keutamaan berangkat, sholat jamaah, pulang dan yang lainnya. Adanya susu formula tidak merubah hukum. Ingat ya akhwan, di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada susu formula. Asli bahkan. Susu formula sekarang kan enggak asli. Susu zaman itu kan langsung diperah dari kambingnya, diperah dari ontanya terus diminum. Sudah ada di zaman itu. Tapi hukum tidak dirubah oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kita juga mendapatkan pahala apabila mengqadhakan puasa orang yang sudah meninggal? Iya. Kaidah umumnya adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Yang melakukan kebaikan untuk orang, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa menyiapkan orang lain untuk bisa berangkat jihad, maka dia dianggap telah berjihad. Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alihi aw falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kaidah dalam agama, orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan pahala kayak orang yang diperbuat baiki. Maka orang yang berpuasa atas nama orang lain, maka pahala puasanya memang milik orang lain, bukan milik dia. Tapi dia mendapatkan pahala karena telah berbuat baik kepada orang itu dengan melakukan puasanya. Wallahu a'lam. Apakah yang kedua? Yang kedua itu yang mana? Apakah yang kedua itu boleh diganti apa ini? Untuk kedua-duanya dengan membayar fidyah saja untuk dia dan anaknya. Enggak mudeng. Yang kedua itu yang mana ya maksudnya? Ustaz, bagaimana dengan ibu yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya? Sebab di kitab cuma dirinya atau anaknya. Kalau ibu itu mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, masuk pada hukum dirinya. Makanya dari anak katakan, ibu yang khawatir pada dirinya itu mencakup khawatir pada dirinya tok saja, atau khawatir pada dirinya dan juga anaknya. Itu hukumnya hukum yang pertama, yaitu masuk dalam hukum ibu yang khawatir pada dirinya. Pokoknya ada kaitan dengan dirinya, baik dirinya sendiri saja maupun dirinya
dan orang lain dan anaknya maksudnya. Bagaimana dengan wanita yang bertugas menyusui bayi orang lain? Barangkali bayi yang ia susui itu bukan bayinya. Apakah berlaku seperti ketentuan yang di kitab? Wallahu a'lam. Butuh lihat fatwa dan penjelasan para ulama. Apakah bagi wanita yang takut akan anaknya namun tidak mampu untuk mengqadha, apakah kafarahnya 2 kali? Kalau dia tidak mampu untuk mengqadha, yani berarti dia itu kafarah, dan kafarah 1, yani dia itu wajib untuk membayar kafarah. Kafarah dalam bab ini para ikhwah adalah fidyah. Kafarah dalam bab ini adalah fidyah, bukan kafarah yang lain, karena kafarah itu beda-beda antara satu masalah dengan masalah yang lain. Kafarah dalam bab puasa itu adalah fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, kita lanjutkan pertemuan depan pada Kitabul I'tikaf insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.